Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam seri mata kuliah komputasi proses untuk topik konsep neraca energi dibawakan oleh saya sendiri, Isran Asnawi. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa capaian pembelajaran kali ini, yaitu diharapkan agar mahasiswa mampu menghitung neraca panas untuk proses yang berlangsung di industri secara umum. Ya, jadi sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu mengapa neraca energi itu menjadi faktor penting dalam proses berlangsungnya industri. Karena dengan mengetahui neraca energi, kita mampu menghitung kuantitas energi yang masuk dan keluar, di mana energi ini harus ditekan seefisien mungkin agar tidak terjadi yang namanya pemborosan energi yang berlangsung di proses industri. Karena energi sangat berhubungan dengan yang namanya ekonomi atau financial management atau biaya produksi, sehingga kita harus perhatikan yang namanya konsep neraca energi itu sendiri. Ya, seperti yang dapat kita lihat di sini, energi itu ada dari terbarukan dan tak terbarukan. Ini adalah semua jenis-jenis energi yang dapat kita supply untuk berlangsungnya suatu proses industri. Begitu pula dengan pada kemasan makanan, juga ada yang namanya kalori atau jumlah energi yang dikandung oleh si makanan itu. Ini juga menjadi salah satu faktor penting bagi kita untuk menghitung neraca energi agar mencapai kesetimbangan porsi makanan atau porsi kalori yang ada di dalam tubuh, yaitu energi yang masuk sama dengan energi yang keluar, agar tidak terjadi yang namanya akumulasi atau obesitas. Jadi kita harus paham terlebih dahulu apa bedanya sistem dan lingkungan. Sistem adalah ruang atau tempat berlangsungnya proses atau reaksi. Di luar dari sistem itu kita sebut sebagai lingkungan. Contohnya pada gambar berikut, ya. Di dalam lingkaran adalah sistem, di mana pada sistem ini yang warna merah itu terjadi yang namanya pertukaran energi dari lingkungan ke sistem dan sistem ke lingkungan. Begitu juga dengan materi untuk yang panah warna biru. Pada bagian atau gambar ini juga terjadi yang namanya proses pertukaran materi dari lingkungan ke sistem. Satu hal yang harus kita pahami juga di sini ada yang namanya batas atau boundary, yaitu garis atau permukaan yang memisahkan antara sistem dan lingkungan. Dengan adanya batas, kita mampu mengetahui parameter atau batasan. Kita akan mengetahui ranah kita untuk menghitung energi itu pada area mana saja, sistem atau lingkungan, ya. Jadi seperti itu. Sistem terdiri atas 3, yaitu sistem tertutup, sistem terbuka, dan sistem terisolasi. Ya, seperti yang dapat kita lihat pada gambar ini. Sistem terbuka yang di sini terjadi pertukaran energi dan terjadi pertukaran materi. Ya, jadi di sini untuk yang panah merah itu adalah pertukaran energi dan yang warna ungu adalah pertukaran materi. Dapat kita lihat pada sistem terbuka terjadi pertukaran energi, terjadi pertukaran materi. Pada sistem tertutup tidak terjadi yang namanya pertukaran materi, yang ada hanya pertukaran energi. Pada sistem terisolasi tidak terjadi yang namanya pertukaran materi, tidak terjadi yang namanya pertukaran energi. Contohnya seperti apa? Bisa kita lihat pada analogi secangkir kopi, ya, secangkir kopi, di mana di dalam suatu cangkir itu terdapat kopi yang cukup panas. Untuk sistem terbuka seperti gambar yang ini, dapat kita lihat bahwasanya terjadi pertukaran energi, terjadi pertukaran massa atau materi. Pertukaran energinya adalah suhu dari si kopi yang panas perlahan-lahan akan turun suhunya dikarenakan adanya pengaruh pertukaran energi dari lingkungan atau suhu dari sistem menuju ke lingkungan, di mana sistemnya itu adalah yang ada di dalam cangkir kopinya. Selain itu juga terjadi pertukaran massa, di mana pertukaran massa ini ditandai dengan adanya uap air yang keluar dari kopi. Kemudian untuk closed system, di sini ada perpindahan panas terjadi, namun tidak terjadi perpindahan materi. Pada saat walaupun cangkir kopi ditutup, di dalamnya ada kopi yang panas, tetap terjadi yang namanya perubahan suhu karena adanya proses perubahan secara fisika, di mana energi itu saling bertukar, tidak dapat kita lihat namun dapat kita rasakan. Tetapi dalam hal ini tidak terjadi yang namanya pertukaran materi karena uapnya tidak dapat keluar ke sistem karena adanya penutup yang menjadi pembatas antara sistem dan lingkungan.
Kemudian ada namanya sistem terisolasi, di mana sistem ini tidak terjadi yang namanya proses perpindahan panas atau energi, tidak juga terjadi perpindahan materi. Yang dapat kita lihat contohnya pada termos, ya, di mana suhu yang kita peroleh pada termos ini itu stabil, ya, itu stabil dari suhu 1 ke suhu 2. Jadi kita dapat mempertahankan suhunya lebih lama karena sistemnya terisolasi, dikarenakan oleh materialnya yang ini, ya, bahan dari termos ini itu sudah didesain sedemikian mungkin sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan pertukaran panas. Ini adalah contoh proses sistem terbuka pada pembangkit energi. Di sini dapat kita lihat mana sistem, mana lingkungan, di mana sistem yang ada di dalam kotak lingkaran ini, sistemnya adalah yang garis warna merah atau warna hitam. Di sini ada lingkungan, ada sistem. Lingkungannya adalah yang di luar, ini lingkungan, ini lingkungan, ini lingkungan, dan di dalamnya itu adalah sistem. Di mana sistem atau yang ada dalam sini ada terdiri atas beberapa proses, yaitu proses pompa, pemanasan, storage tank, dan turbin. Sampai akhirnya diperolehlah uap air yang mampu menggerakkan turbin dan diperoleh energi listrik. Di mana bahan baku yang masuk itu adalah air dan yang keluar adalah air keluar atau listrik, ya kan? Nah, di sini air yang masuk itu sendiri sudah memiliki yang namanya energi. Energi di sini M1, PE1, KE1, dan U1. PE1 adalah potential energi, KE adalah kinetic energy, U adalah energi dalam. Di mana pada saat keluar energinya masih tetap ada. Jumlahnya mungkin seharusnya adalah sama. Di sini terjadi pertukaran energi antara lingkungan dan sistem, di mana contohnya alat penukar panas ini ada energi yang masuk yang ditandai dengan adanya tanda plus, sedangkan juga menghasilkan panas yang ditandai dengan nilai negatif. Begitu juga dengan pompa. Pompa ini bekerja karena adanya gaya atau kerja yang diberikan yang nilainya positif. Dan dari turbin ini juga ada menghasilkan kerja atau energi yang nilainya itu berupa negatif. Dan inilah energi listrik yang mungkin sehari-hari kita gunakan, di mana ini adalah air, ini adalah air. Air energi yang masuk di sini energinya sama dengan energi air yang keluar. Seperti itu contoh sistem terbuka pada proses pembangkit energi. Energi itu ada beberapa macam, yaitu kerja, panas, kinetik, potensial, energi dalam, dan entalpi. Di mana di sini energi inilah yang dapat kita gunakan sebagai sumber energi alternatif untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari kita, terutama di proses industri. Yang pertama adalah kerja. Kerja adalah bentuk energi yang dinyatakan berupa perpindahan energi antara sistem dan lingkungan dan dinyatakan dengan simbol W, di mana kerja ini rumusnya adalah W sama dengan F kali S. F itu adalah gaya, S adalah jarak. Nilai kerja atau usaha ini akan positif apabila lingkungan yang memberi kerja pada sistem yang ditandai oleh tanda panah ini. Kemudian kerja memiliki nilai negatif apabila sistem yang bekerja pada lingkungan. Jadi dapat lihat pada contoh ini. Kemudian ada juga panas. Panas itu adalah bentuk energi yang dinyatakan berupa perpindahan energi antara sistem dan lingkungan yang terjadi karena adanya perbedaan suhu. Jadi kuncinya adalah, kata kuncinya ada di perbedaan suhu. Energi yang dinyatakan karena adanya perbedaan suhu. Contoh sistem yang menggunakan panas ya dalam sistem dan lingkungannya adalah proses pemanasan pizza ya, makanan di dalam suatu oven ya, dimana kita dapat melihat mana sistem mana lingkungannya. Sistemnya adalah yang berada di dalam lingkaran, sementara lingkungan adalah yang ada di luar lingkaran. Di dalam sistem ya, di dalam lingkaran itu atau di sistem itu ada pizza yang menjadi fokus partikel yang akan mengalami perubahan panas. Karena pizza ini diberikan panas yang sumbernya berasal dari luar yaitu heater, maka panas masuk ke dalam sistem dan mempengaruhi materi dari pizza itu sendiri atau partikel dari pizza itu sendiri, sehingga suhunya jadi berubah dari T1 ya menjadi T2 dikarenakan adanya proses perpindahan panas dari heater ke
T2 sehingga jadinya adalah pizzanya menjadi lebih tinggi suhunya, lebih matang, tentunya secara fisik pun berubah, berarti adanya pertukaran materi. Kemudian ya, jadi rumus lain dari perpindahan panas itu adalah dapat dinyatakan dalam Q sama dengan UA delta T. U adalah koefisien perpindahan panas, A adalah luas permukaan yang mengalami perpindahan panas, delta T adalah perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan, dan Q yang warna merah ini adalah jumlah panas yang ditransfer. Misalkan contohnya, di sini adalah gambar tubuh manusia, di mana tubuh manusia ini merupakan sistem. Sistem ini memiliki lingkungan. Ya, di luarnya ada lingkungan. Lingkungannya memiliki suhu sebesar 25, sementara suhu tubuh manusia adalah 29. Otomatis karena suhu tubuh manusia lebih besar daripada suhu lingkungan, maka panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah, sehingga kita akan mengetahui berapa banyak nilai Q atau panas yang berpindah dari suhu tubuh manusia tersebut ke suhu lingkungan, yaitu dapat kita hitung menggunakan rumus Q sama dengan UA delta T, di mana nilai A-nya yaitu luas permukaan tubuh si manusia, yang dalam hal ini diketahui nilainya adalah 1,6 meter kuadrat, dan dimasukkan ke rumus ini semua sehingga diperolehlah nilai Q, yaitu jumlah panas yang ditransfer dari tubuh manusia ke lingkungan. Sistem panas itu ada 4 jenis, yaitu adiabatik, isotermal, isobarik, dan isokorik. Adiabatik adalah sistem tanpa adanya perpindahan panas dengan lingkungan selama proses berlangsung. Jadi tandanya adalah tidak ada Q yang berlangsung pada sistem itu. Tidak diberikan panas, tidak diberikan kerja. Kalau isotermal adalah diberikan suhu namun pada saat proses berlangsung tidak mengalami perubahan suhu. Tandanya adalah delta T dicoret. Isobarik adalah sistem di mana variabel itu tekanannya tidak mengalami perubahan pada saat proses berlangsung, di mana tandanya adalah delta P coret. Isokorik itu adalah delta V, ya. Jadi delta V-nya dicoret berarti volumenya tidak berubah selama proses berlangsung. Jadi di sini ada hal-hal yang diinginkan pada saat proses itu berlangsung, yaitu suhunya konstan, tekanan konstan, dan volume konstan, atau tidak ada panas yang diberikan ke dalam sistem itu. Kemudian ada bentuk energi yang lain, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu sistem karena kecepatan relatifnya, dinyatakan dengan simbol EK. Rumusnya adalah EK sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana m adalah massa si benda itu, sementara v kuadrat itu adalah kecepatan. Jadi energi kinetik ada karena kecepatan dari benda itu. Selain energi kinetik, ada juga yang namanya energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu sistem karena posisi atau letak dari benda itu. Dinyatakan dalam simbol EP, rumusnya adalah mgh. M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, H adalah tinggi benda itu. Jadi semakin tinggi benda itu, otomatis energi potensialnya semakin tinggi. Dapat kita lihat contohnya di sini, ada 2 orang ya sedang memegang bola dan melempar bola. Bola ini pada saat didiamkan seperti ini karena posisinya tinggi yaitu H ya. Itu berarti ini sudah memiliki yang namanya energi potensial. Karena MGH punya massa, punya gravitasi, punya tinggi. Akan berbeda energi dari si bola ini apabila bola itu berada di sini. Karena ada faktor ketinggian. Nah, apa yang terjadi apabila bola ini kita lempar ke bawah? Karena kita lempar ke bawah berarti ada kecepatan yang berpengaruh di situ, sehingga energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Pada saat turun ke bawah, kita lempar bolanya dari ketinggian turun ke bawah, maka ada yang namanya energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dinyatakan dalam variabel kecepatan. Jadi bola ini ada energinya karena ada kecepatannya. Begitu juga contohnya pada air terjun. Pada saat air di ketinggian tertentu, energi dari si air itu dinyatakan dalam mgh karena tinggi. Tapi ketika air itu turun ke bawah, maka dinyatakan dalam energi kinetik karena ada kecepatan pada saat dia turun dari tempat tinggi ke tempat paling bawah dengan rumus 1/2 mv kuadrat. Jadi seperti itu.
Kemudian ada juga yang namanya energi dalam. Energi dalam adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena kondisi dari atomnya sendiri atau elektron yang bergerak yang ada di dalamnya. Energi dalam itu dapat berupa atom, molekul, atau senyawa. Energi dalam ini dinyatakan dengan simbol U. Secara mikroskopis, setiap molekul dalam satu sistem selalu bergerak sehingga mempunyai energi kinetik. Jadi, elektron bergerak di dalam atom itu sudah memiliki yang namanya energi kinetik. Selain itu juga ada energi potensial di dalam atom tersebut. Namun karena diam, tetapi ada energi kinetiknya, maka energi potensialnya dapat kita abaikan sehingga hanya energi kinetik saja yang diperhitungkan, sehingga tidak lain energi kinetiknya adalah energi dalamnya. Dan setiap unsur memiliki energi dalam yang berbeda-beda, ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya entalpi. Entalpi adalah jumlah semua energi dalam, ya. Jadi nilai U yang besarnya dipengaruhi oleh suhu dan tekanan sistem, atau U sama dengan P tambah V, dinyatakan dengan simbol H. Nah, inilah yang biasa kita pakai untuk menghitung neraca energi. Jadi bukan energi dalam tetapi neraca energi. Nilai entalpi ini dapat berbeda-beda setiap unsur atau setiap komponen. Nah, di sini dapat kita lihat pernyataannya itu dinyatakan dalam notasi U tambah PV, di mana energi dalam itu dipengaruhi oleh tekanan, volume, dan suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi pula nilai delta H-nya. Apabila dia berada pada fase solid, fase liquid, fase gas, maka akan berbeda-beda entalpinya. Entalpinya justru akan semakin tinggi. Terus ada juga yang namanya istilahnya kapasitas panas. Kapasitas panas adalah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu sejumlah zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 derajat Fahrenheit atau 1 Kelvin. Karena energi bisa dipindahkan dengan cara perpindahan panas dalam satu proses. Misalkan kita ingin memanaskan kopi, ya, dalam satu cangkir. Kopi ini suhunya 29 derajat Celcius. Kita ingin panaskan ke 30 derajat Celcius, berarti ada selisih 1 derajat Celcius. Ketika ada perubahan suhu 1 derajat ini, selisih 1 derajat Celcius ini dari 29 ke 30 derajat Celcius, maka ada Q yang bekerja. Energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu ini itu berapa? Itulah yang dinyatakan dalam kapasitas panas, yang simbolnya adalah CP. Satuannya adalah kalori gram per derajat Celcius, atau BTU per pon derajat Fahrenheit, atau joule per gram Kelvin. Di sini ada contoh, ya, konversi satuan panas, ya. Ini adalah kapasitas panas dari air. Apa maksud dari angka ini? 4,184 joule per gram per Kelvin, ya. Jadi ada komponen air, ya, jumlahnya 1 gram. Ketika saya mau menaikkan suhu dari si air ini dari 273 Kelvin ke 274 Kelvin, butuh energi sebesar 4,184 joule, ya. Jadi energi inilah yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air 1 derajat Celcius, misalkan dari 273 Kelvin ke 274 Kelvin, yang dimana masanya 1 gram. Apabila bahannya, jumlah zatnya naik, maka akan berbanding lurus dengan kapasitas panasnya. Artinya dengan menggandakan massa suatu zat, maka kapasitas keluar menjadi 2 kali lipat. Jadi itu maksud dari kapasitas panas. Nah, untuk menghitung nilai CP atau kapasitas panas itu kita dapat gunakan rumus yang merupakan fungsi temperatur, ya, fungsi temperatur, di mana CP itu sama dengan A tambah BT tambah CT kuadrat, di mana T dalam satuan Kelvin atau derajat Celcius bisa tergantung dari tabel, ya. CP itu bisa dalam satuan BTU per pon mol, Fahrenheit, atau satuan ini dan sebagai macamnya. Dan apa itu nilai ABC? ABC itu adalah nilai konstanta. Nilai konstanta ini dapat kalian cari pada buku Himmelblau, Perry, atau Kelly.
Contohnya sebagai berikut, ya. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa ini adalah contoh tabel untuk mengetahui nilai kapasitas panas karena setiap unsur atau setiap senyawa itu berbeda-beda nilai kapasitas panasnya. Rumusnya ini adalah contoh yang diberikan dari buku Himmelblau, ya. Jadi A tambah BT tambah CT kuadrat tambah DT pangkat 3. Jadi setiap buku itu berbeda-beda rumusnya karena berbeda satuan. Nah, di sini setiap senyawa berbeda-beda, ada banyak nilai, ada banyak variasi senyawa yang tentunya nilai CP-nya berbeda-beda. Di sini sudah dinyatakan nilainya A, B, C, dan D-nya. Ya, nilai A, B, C, dan D-nya sudah diketahui, tinggal kita substitusi masukkan ke dalam rumus yang ada di sini. Di sini juga satuannya jangan lupa apabila kita harus memperhatikan satuannya apakah dia derajat Celcius atau Kelvin. Apabila diketahui di sini dalam datanya adalah satuan Kelvin, maka kita harus mengubah data dari suhu kita ke Kelvin. Begitupun sebaliknya. Ini adalah contoh menghitung nilai kapasitas panas dari tabel untuk sumber Kelly. Kemudian untuk menghitung nilai panas, kapasitas panas dari Perry Chemical Engineering Book juga ada, ya. Nah, di sini juga harus kita paham. Ternyata ada hubungan antara entalpi dan kapasitas panas, ya. Jadi entalpi delta H, ya, itu bisa kita peroleh nilainya dengan mengalihkan antara CP dan delta T. Ini berlaku untuk senyawa murni. Namun apabila bagaimana berlangsung untuk campuran, tentunya kita harus mengintegralkan terlebih dahulu, ya, yaitu mengintegralkan antara delta H sama dengan integral CP dt. Ini yang saya utarakan di sini adalah penurunan rumusnya, sehingga bagaimana dari delta H diperoleh nilai CP delta T. Ini contohnya, ya. Jadi delta H pada awalnya itu adalah CP dikali delta T, ya. Nah, di sini apabila dia berlangsung dalam campuran, maka kita perlu mengintegralkan, ya, dari T1 ke T2 CP delta T. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa kita lihat pada grafik berikut ini contohnya. Ya, jadi pada grafik ini dapat kita lihat dari T1 sampai T2 adalah batas di mana suhu itu bekerja. Nah, sumbu Y itu adalah CP. Nilai grafiknya itu adalah dari bawah ke atas dan semakin naik CP-nya apabila suhunya juga semakin naik. Namun yang manakah nilai delta H-nya? Nilai delta H-nya adalah seharusnya adalah luas dari permukaan ini, ya. Luas dari permukaan yang ada di dalam area batas antar T1 dan 2 dan garis CP. Itulah nilai delta H-nya. Bagaimana cara mencari delta H-nya? Untuk mencari delta H-nya, kita harus mengintegralkannya menggunakan rumus berikut, yaitu CP delta T dari T1 ke T2. Nah, di sini apabila kita jabarkan nilai integralnya, kita akan memperoleh rumus yang ada dalam kotak merah ini. Jadi ingat, CP itu tadi sama dengan A tambah BT tambah CT kuadrat, diperolehlah nilai ini. Nah, ini kita harus integralkan dulu dari T1 ke T2. Nah, hasil dari integralnya diperolehlah ini A, B, C, dan kalau ada D, ya D lagi. Nah, kenapa bisa A T2 kurang T1? Ya, jadi ingat rumus integral itu adalah A pangkat XN misalkan. Integral itu rumusnya adalah A N tambah 1 X N tambah 1. Ini adalah rumus umum dari integral, ya. Kalau kita mau mengubahnya ke dalam integral. Nah, di sini yang harus kalian pahami, misalkan nilai A, saya mau ubah dia ke integral, sehingga nilai integralnya adalah A pangkat T. Integral A terhadap T itu adalah A pangkat T. Bagaimana kalau integral dari
B pangkat T itu dapat berapa? Ingat, pakai rumus yang di atas ini diperolehlah B per 2 T kuadrat. Ya kan? Bagaimana dengan CT pangkat 2? Integralnya itu adalah C per 3 T pangkat 3. Ingat, kenapa bisa jadi seperti ini? Karena rumus integral. Ingat, dibuka kembali bukunya waktu SMA atau buka kembali bukunya di mata kuliah Matematika 2. Ya. Jadi penjabaran rumusnya seperti itu, sehingga diperolehlah rumus yang akan kalian terapkan nanti untuk menghitung nilai CP pada soal berikut.